Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aini Wirdiah dengan NIM 0305211018 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian algoritma dan struktur pemrograman. Pengertian algoritma, pandangan mengenai komputer sebagai sebuah mesin yang pintar adalah pendapat yang salah. Dikarenakan komputer hanyalah suatu alat yang diberi serangkaian perintah oleh manusia sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat, akurat, bahkan berulang-ulang tanpa kenal lelah dan bosan. Sekumpulan instruksi yang merupakan penyelesaian masalah itu dinamakan program. Agar program dapat dilaksanakan oleh komputer, program tersebut harus ditulis dalam suatu bahasa yang dimengerti oleh komputer. Bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program dinamakan bahasa pemrograman. Urutan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah dinamakan algoritma. Nah, di sini kita harus memahami komputer itu bukanlah suatu alat yang diberi serangkaian oleh manusia. Dan di sini saya akan menjelaskan pemrograman. Pemrograman merupakan proses mengimplementasikan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi dua macam berdasarkan tingkatannya, yaitu bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah, bahasa ini merupakan bahasan yang dirancang untuk langsung dapat dimengerti oleh mesin yang menganut kode biner 0 dan 1 tanpa harus melalui bahasa penterjemah. Namun bahasa ini cenderung tidak manusiawi karena sulit dipahami oleh manusia. Dan yang kedua itu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini merupakan bahasa yang lebih manusiawi dari bahasa tingkat rendah karena bahasa tingkat tinggi lebih dekat penggunaannya dengan bahasa sehari-hari. Namun bahasa ini memerlukan kompiler untuk menerjemahkan ke dalam bahasa mesin agar dapat dieksekusi oleh komputer. Sebagai contoh bahasa tingkat tinggi adalah Turbo Pascal. Bahasa pemrograman merupakan prosedur atau tata cara penulisan program dalam bahasa pemrograman. Terdapat dua faktor penting, yaitu sintaksis dan semantik. Sintak adalah aturan-aturan gramatikal yang mengatur tata cara penulisan kata, ekspresi, dan pernyataan, sedangkan semantik adalah aturan-aturan untuk menyatukan suatu arti. Dan selanjutnya program. Program adalah kata, ekspresi, pernyataan, atau kombinasi yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur yang menjadi urutan langkah untuk menyesuaikan masalah yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman. Di algoritma mempunyai ciri-ciri yang baik adalah 1. Algoritma memiliki logika, perhitungan, atau metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menghasilkan output yang tepat dan benar dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, algoritma ditulis dengan bahasa yang standar secara sistematis dan rapi sehingga tidak menimbulkan arti ganda atau dengan ambigus. Yang keempat, algoritma ditulis dengan format yang mudah dipahami dan mudah diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Yang kelima, semua operasi yang dibutuhkan terdefinisi dengan jelas.
Dan yang terakhir, semua proses dalam algoritma harus berakhir setelah sejumlah langkah yang dilakukan. Algoritma dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan format penulisannya, yaitu 1. Deskriptif. Algoritma bertipe deskriptif maksudnya adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa manusia sehari-hari, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan dalam bentuk kalimat, setiap langkah algoritmanya diterangkan dalam satu atau beberapa kalimat. Yang kedua adalah pseudokode. Pseudo berarti imitasi dan kode berarti kode yang dihubungkan dengan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer atau kode bahasa pemrograman. Apabila diterjemahkan secara bebas, maka pseudokode berarti tiruan atau imitasi dari kode bahasa pemrograman. Pada dasarnya, pseudokode merupakan suatu bahasa yang memungkinkan programmer untuk berpikir terhadap permasalahan yang harus dipecahkan tanpa harus memikirkan sintaks dari bahasa pemrograman yang tertentu. Tidak ada aturan penulisan sintaks di dalam pseudokode. Dan yang ketiga, flowchart. Dalam struktur Inggris atau struktur Indonesia digambarkan tahap-tahap penyelesaian masalah dengan menggunakan kata-kata teks. Kelemahan cara ini adalah dalam penyusunan algoritma sangat dipengaruhi oleh tata bahasa pembuatnya, sehingga kadang-kadang orang lain sulit memahaminya. Oleh sebab itu, kemudian dikembangkan metode yang menggambarkan tahap-tahap pemecahan masalah dengan presentasikan simbol-simbol tertentu yang mudah dimengerti, mudah digunakan, dan standar. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.